Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Feminingsih dengan NIM 2108-1031 dan rekan saya Dikigus Kinaldi dengan NIM 2108-1044. Hari ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek akhir mata kuliah analisis data. Kami mengangkat tema regresi linear dengan judul Analisis Prediksi Harga Penutupan Saham Samsung Elektronik menggunakan metode regresi linear. Berikut ini adalah pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu tentang daftar pustaka. Pembahasan kita yang pertama yaitu latar belakang. Samsung Company. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Seiko Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Perkembangan handphone Samsung pada saat ini yang berkembang pesat adalah Samsung Android. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Samsung Android terbesar di dunia. Bahkan, popularitas handphone Samsung pun mengalahkan Apple, iPhone, namun perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone terbesar di dunia cukup lama. Saham Samsung Company. Harga saham Samsung sangat berpengaruh terhadap rilis produk maupun takedown produk. Contoh yang terjadi pada tahun 2021 ialah saham Samsung Elektronik yang anjlok nyaris 7% gara-gara penarikan kembali Galaxy Note 7 yang bermasalah. Saham Samsung sempat jatuh di titik terendah dalam 2 bulan terakhir di posisi 1,465 juta won atau sekitar 17,4 juta per lembar. Namun, bukan berarti harga saham Samsung yang lebih mahal itu lebih baik. Karena jika dikalikan jumlah saham yang beredar, maka nilainya pun berbeda. Jumlah saham beredar dikali dengan harga saham, hasilnya adalah kapitalisasi pasar. Hingga posisi kemarin, kapitalisasi pasar Samsung sebesar 241,9 triliun won atau sekitar 2.850 triliun. Agar mempertahankan investor, Samsung seharusnya melakukan forecasting atau peramalan harga saham. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y. Analisis regresi dengan satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linear sederhana. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linear berganda. Itu menurut Kurniawan 2008. Dalam menganalisis hubungan fungsional antara variabel bebas X dengan variabel respon Y, ada kemungkinan terjadi hubungan linear yang berbeda untuk di setiap interval X. Apabila regresi X terhadap Y memiliki hubungan linear tertentu pada interval X tertentu, tetapi juga memiliki hubungan linear yang berbeda pada interval X yang lain, maka penggunaan model regresi linear sederhana kurang tepat pada kasus tersebut karena hasil analisis tidak dapat memberikan informasi menyeluruh tentang data. Regresi linear piecewise merupakan bentuk regresi yang meliputi berbagai model regresi linear yang cocok dengan data untuk setiap interval X. RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, dan pre-processing dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. RapidMiner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang metode penelitian. Simple linear regression.
Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melihat simple linear regression yaitu terlebih dahulu kita perlu membuka aplikasi RapidMiner. Lalu klik menu File, kemudian New Process, kemudian pilih Blank. Klik Input Dataset ke dalam RapidMiner. Pada kotak dialog repository, pilih Add Data, kemudian My Computer, cari lokasi file data. Setelah finish, pada halaman repository akan muncul data yang sudah terimport oleh sistem. Kemudian drag atau seret ke halaman kerja RapidMiner. Selanjutnya, pengolahan data simple linear regression dan multiple linear regression. Ketik select attribute, kemudian klik set role, kemudian klik split data, kemudian klik linear regression. Tidak lupa kita klik apply model, kemudian performance regression, kemudian kita klik main criterion, yaitu root, mean, square, dan error. Tidak lupa pula kita checklist root, mean, square, error, dan square correlation. Dan terakhir, klik simbol star F11 untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, tentang multiple regression linear. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melihat multiple regression linear yaitu, yang pertama, kita buka aplikasi RapidMiner, lalu klik menu File, kemudian New Process, kemudian pilih Blank. Setelah itu, kita klik Import Dataset ke dalam RapidMiner. Pada kotak dialog repository, pilih Add Data, My Computer, cari lokasi file data. Setelah finish, pada halaman repository akan muncul data yang sudah terimport oleh sistem. Kemudian drag atau seret ke halaman kerja RapidMiner. Selanjutnya, pengolahan data simple linear regression dan multiple linear regression. Kemudian kita akan ketik select attribute, klik set role, kemudian klik split data, klik linear regression, klik apply model, kemudian kita tidak lupa untuk mengklik performance atau regression. Selanjutnya klik main criterion atau root, mean, square, dan error. Kemudian checklist mean, square, error, dan square correlation. Kemudian yang terakhir yaitu klik tombol star F11 untuk melihat hasilnya. Untuk hasil dan pembahasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diki. Kepada Diki, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Cika Ningsi. Maka saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Berikut adalah screen capture dari model percobaan menggunakan RapidMiner menggunakan simple linear regression. Rasio split data yang digunakan yaitu 80% dan data training adalah sebesar 20% dari data testing. Hasil pengolahan data menggunakan RapidMiner sebanyak 9.354 data menghasilkan 4.497 example set setelah digunakan model apply model. Untuk data training menghasilkan 5.621 example set dengan 2 special attribute dan 1 regular attribute. Hasil pengolahan data pada bagian training menunjukkan bahwa prediksi menggunakan RapidMiner menunjukkan nilai penutupan saham yang mendekati aslinya. Artinya, model percobaan dilakukan dengan RapidMiner sudah menunjukkan hasil cukup baik. Data training diolah dengan jumlah rasio 0,8. Tidak berbeda jauh dengan hasil pengolahan data testing yang juga menghasilkan nilai yang tidak berbeda jauh dengan nilai hasil penutupan saham yang sebenarnya. Model percobaan untuk data testing juga dikatakan cukup baik. Pada bagian performance vector, ada dua nilai dari nilai root, mean square, error, dan square correlation. Keduanya berpengaruh terhadap nilai regresi linear. Nilai root, mean square error menunjukkan besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi, di mana semakin kecil nilai RSSE-nya, maka prediksi yang dilakukan semakin akurat. Nilai yang baik untuk nilai RMSE adalah yang mendekati 0. Pada data training, nilai RMSE yang dihasilkan ialah 288,182. Nilai ini sangat besar dan jauh dari 0 sehingga dapat dikatakan model ini kurang baik untuk memprediksi harga saham untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran nilai RMSE diantaranya karena jumlah data yang diimpor terlalu banyak sehingga muncul banyak bias. Untuk nilai RMSE pada data testing, nilai RMSE yang dia dapat lebih besar lagi yaitu 292
0,726. Hal ini dapat dicegah dengan menggunakan data tidak terlalu banyak atau mengganti rasio split datanya. Selain nilai RMSE, nilai square correlation juga membantu penentu apakah model ini baik digunakan dalam peramalan atau tidak. Nilai square correlation digunakan untuk melihat hubungan antara variabel nilai square correlation berkisar antara 0 sampai 1. Untuk data testing, nilai SC yang dapat adalah 1,00. Untuk data testing juga masukkan nilai SC sebesar 1,00. Regresi linear menjadi salah satu metode yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang harga saham Samsung. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan harga saham seperti ini, maka meyakinkan investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Pada hasil pengolahan data training maupun data testing, nilai regresi adalah 0,991 high min 29,252. Nilai negatif pada persamaan ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel. Hubungan antara variabel tersebut dimodalkan dalam bentuk fungsi atau persamaan, misalnya fungsi linear. Tujuan dari pembuatan regresi tersebut untuk mendapatkan estimasi parameter atau koefisien model regresi. Model regresi dapat digunakan untuk explanatory maupun prediksi. Bentuk hubungan antara perubahan bebas X dengan perubahan tak bebas atau Y dalam bentuk polinom derajat 1 linear, polinom derajat 2 kuadratik, polinom derajat 3 kubik, dan seterusnya. Di samping itu bisa juga dalam bentuk lainnya, misalnya eksponensial, logaritma, sigmoid, dan sebagainya. Bentuk ini dapat analisis regresi korelasi biasanya. Biasanya dilakukan transformasi supaya menjadi bentuk polinom. Berikut adalah hasil percobaan untuk data training SLR. Menunjukkan data ini ke atas. Dan ini merupakan grafik hasil percobaan untuk data testing SLR. Berikut adalah hasil dari model menggunakan multiple regresi linear. Rasio split data yang digunakan yaitu 80% dan data training adalah 20% dari data testing. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi linear cukup baik diterapkan pada prediksi saham Samsung, dan hasil uji coba didapatkan nilai RMSE 0,800 atau 0,8 dan nilai square correlation-nya sebesar 0,999. Hal tersebut menandakan performa model cukup baik. Kekurangan model ini ialah terlalu banyak menggunakan data sehingga mengakibatkan ketidakakuratan prediksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke rekan saya, itu Bu Sri Febiningsih. Baiklah rekan-rekan semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil manfaatnya bagi kita semua. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan, maka kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.